Shalom dan selamat berjumpa keluarga Allah dalam Renungan Harian Toraya edisi Kamis 10 Juni 2021. Pembacaan kita dari 1 Samuel 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita minta pimpinan Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang memiliki hidup kami kembali menaikkan ungkapan syukur kami kepadamu atas anugerah keselamatan, bahkan setiap kehidupan yang Tuhan masih terus berikan bagi kami sampai hari ini. Kalau boleh kami ada dan hidup, itu semua karena kasih-Mu. Kami akan bersama-sama belajar kebenaran-Mu lewat firman-Mu ini. Berkati kami semua, supaya setiap firman-Mu yang kami dengar hari ini boleh kami pahami. Dan ketika kami memahaminya, kami lakukan di dalam hidup kami. Berbicaralah kepada kami Bapa di sorga. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Dalam Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. 1 Samuel pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Ketidaktaatan Saul waktu orang Filistin datang menyerang. Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja. 2 tahun ia memerintah atas Israel. Saul memilih 3.000 orang dari antara orang Israel. 2.000 orang ada bersama-sama dengan Saul di Mikmas dan di pegunungan Betel. Sedang 1.000 orang ada bersama-sama dengan Yonatan di Gibea, Benyamin. Tetapi selebihnya dari rakyat itu disuruhnya pulang masing-masing ke kemahnya. Yonatan memukul kala pasukan pendudukan orang Filistin yang ada di Geba. Dan hal itu terdengar oleh orang Filistin. Karena itu Saul menyuruh meniup sangkakala di seluruh negeri. Sebab pikirannya, biarlah orang Ibrani mendengarnya. Demikianlah seluruh orang Israel mendengar kabar bahwa Saul telah memukul kala pasukan pendudukan orang Filistin. Dan dengan demikian orang Israel dibenci oleh orang Filistin. Kemudian dikerahkanlah rakyat itu untuk mengikuti Saul ke Gilgal. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel. Dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas di sebelah timur Bet Awen. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, keluk batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead. Sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah raja itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, "Bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu." Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang
Saul pergi menyongsong untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, "Apa yang telah kau perbuat?" Jawab Saul, "Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu, aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakar." Kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjukkan dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Amin. Ketidaksabaran menanti waktu Tuhan. Ia ketang sang bara aki untayan atuna buang. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang kekasih dalam Yesus Kristus. Dalam terminologi Yunani waktu dikenal sebagai kronos dan kairos. Pada umumnya kronos berarti waktu berjalan seperti jam ke jam, hari ke hari, minggu, bulan, bahkan hingga tahun ke tahun. Sedangkan kairos diartikan urutan peristiwa atau kejadian penting dalam rentang kronos itu sendiri. Waktu terus berjalan maju, tidak mundur, dengan dua kenyataan, gagal atau berhasil. Dalam kitab 1 Samuel 13 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat yang telah kita baca, kairos dan kronos juga sedang berlaku dan dijalani oleh Saul sebagai raja yang memerintah atas Israel. Saul sedang menjalani masa pemerintahan dengan berbagai peristiwa yang sudah, bahkan yang sedang, dan yang akan terjadi. Tahun kedua masa pemerintahannya, dia menerima kenyataan pahit dari Tuhan. Ia ditolak. Mengapa dia ditolak? Karena dia tidak setia pada tugas utamanya sebagai seorang raja. Dan ketidaksetiaannya kepada firman Tuhan dan ketetapan Tuhan. Ia mengambil keuntungan. Dalam bentuk mencari apa? Popularitas ketika Yonatan memukul kala orang Filistin yang ada di Geba. Lalu kesalahan apa lagi? Ada kesalahan fatal yang dikerjakan lagi. Yaitu ketika Saul tidak sabar menunggu waktu Tuhan yang ditentukan oleh Samuel untuk datang di Gilgal. Itu jelas dalam pembacaan kita di ayat 8 tadi. Kemudian dia berburu-buru mengambil alih tugas seorang iman, yaitu Samuel. Tugas apakah yang diambil Saul? Buru-buru itu mempersembahkan korban kepada Tuhan. Akibatnya apa? Ketidaksabaran Saul, maka ia kehilangan pengokohan atas kerajaannya sendiri. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, kita sering gelisah keadaan yang terjadi di sekitar kita. Kita sering tidak sabar menunggu waktu Tuhan. Dan pada titiknya, kadangkala kemauan kita yang harus terjadi. Hati-hati dengan kesombongan. Hargai karya orang lain. Jangan ambil alih penghormatan atas dirinya. Sabarlah menjalani waktu Tuhan.
Demikian juga sabar menanti apa yang akan Tuhan perbuat bagi kita. Karena waktu Tuhan itu tidak pernah terlambat. Dia selalu tepat untuk menolong kita. Selalu telah menjadi peringatan bagi kita semua. Ditolak Tuhan karena ketidaksabarannya dalam menjalani hidupnya. Amin. Mari kita berdoa. Kepadamu Bapa, kami sungguh bersyukur kembali diingatkan firman-Mu. Untuk sungguh hidup di dalam Tuhan dengan sabar, menanti. Karena pertolongan Tuhan adalah pertolongan yang tepat pada waktunya. Diberkati kami semua, supaya sungguh menghidupi kebenaran-Mu dalam hidup kami. Dan ampuni kami seringkali kami tidak sabar. Seringkali bukan kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kami, tetapi yang sering dan terus menonjol keinginan kami dan kehendak kami, Bapa di sorga. Pimpinan-Mu, hikmat-Mu, Roh-Mu Tuhan, menolong kami melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa.